Teman-teman, kalau kalian dipanggil oleh polisi, jangan panik ya. Ini kita akan buka sedikit rahasianya. Nah, sebelumnya kita harus bedakan dulu ya teman-teman, apa itu surat panggilan dari polisi dan apa itu surat undangan ya. Karena berbeda ini teman-teman. Kalau kalian mendapatkan surat dari polisi, baca dulu di atas itu. Tulisannya apa? Surat panggilan kah atau surat undangan atau klarifikasi? Itu dibedakan. Kalau dia bentuknya masih surat undangan, itu artinya perkara yang terkait itu masih dalam tahap penyelidikan. Jadi belum masuk penyidikan. Kalian pun boleh datang, boleh tidak ya. Namanya saja undangan ya. Tapi sebaiknya meskipun undangan kita datang supaya kita tahu apa yang sebenarnya yang terjadi. Yang kedua surat panggilan. Kalau surat panggilan itu pasti di sana tertulis surat panggilan. Nah, kalau surat panggilan itu wajib kita datang teman-teman. Ya, karena kalau sudah dia pakai surat panggilan berarti sudah masuk tahap penyidikan. Jadi sudah termasuk upaya paksa itu memanggil orang. Jadi kalau dia bentuknya surat panggilan kita wajib datang. Karena kalau kita tidak datang maka akan dikirim lagi surat panggilan kedua disertai dengan surat perintah membawa. Itulah yang biasa kita sebut dengan jemput paksa itu. Jadi penyidik bisa membawa kita kalau kita tidak datang panggilan kedua, dibawa untuk dimintai keterangannya, bukan untuk dipenjara ya. Bedakan itu teman-teman ya. Nih saya sampaikan tekniknya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapat panggilan atau undangan polisi? Tentunya kalau kita mendapat panggilan atau undangan itu pasti terkait dengan perkara pidana ya. Karena polisi itu menangani perkara pidana. Nah, perkara apa itu bang? Nah, ketika kalian mendapatkan surat undangan atau surat panggilan, jangan panik. Itu yang pertama dulu. Karena belum tentu kita salah, ya kan? Memang prosedur hukum seperti itu. Yang pertama harus kalian lakukan adalah baca baik-baik. Apakah itu undangan atau panggilan. Kemudian di sana pasti dijelaskan kenapa kalian diundang atau dipanggil. Ada dijelaskan di tulisan itu. Misalnya karena adanya laporan, di situ juga dituliskan laporan siapa gitu, pasti jelas dia. Dalam hal apa gitu dijelaskan di sana teman-teman. Baca baik-baik. Dalam rangka apa kita diperiksa? Kapan kita akan menghadap, tajam berapa, menghadap kepada penyidik atau pak polisinya siapa, di sana jelas. Nah, dan jangan lupa bahwa biasanya juga di dalam surat itu disebutkan atau ditulis nomor WA atau nomor HP polisi yang akan memeriksa kita, penyidik yang akan memeriksa kita. Anda bisa menghubunginya jika Anda kurang paham dengan surat itu ya. Jangan ragu, bisa ditelepon, bisa dikirimkan WA melalui itu. Dan yang tidak kalah pentingnya teman-teman, apabila kalian berhalangan dengan undangan atau panggilan itu, disampaikan ya, bisa melalui surat juga atau hubungi nomor yang ada ditulis di surat itu. Sampaikan alasannya belum bisa datang, kenapa, dijelaskan. Ya, jangan panik. Selanjutnya, ketika kalian sudah tahu ya dasarnya apa kalian dipanggil, misalnya tadi karena adanya laporan si A terkait masalah ini, nah, berarti kan kalian sudah bisa memperkirakan kira-kira apa yang akan ditanyakan petugas sama kalian. Kalau kalian tidak tahu menahu dengan permasalahannya, ya nanti kalian tinggal sampaikan saja kepada penyidik bahwa kalian tidak tahu apa-apa tentang permasalahan ini. Nggak usah takut ya. Karena sifatnya tadi kan polisi masih melakukan penyelidikan atau pemeriksaan. Bukan berarti kalau kita dipanggil atau diundang kita sudah pasti dipenjara, kita pasti salah ya. Tidak teman-teman. Selalu baca baik-baik. Apakah kalian dipanggil sebagai saksi,
dipanggil sebagai tersangka, sama, nggak usah panik, baca baik-baik. Ya, apa masalahnya itu? Dalam perkara apa, terkait hal apa kalian dipanggil, baca baik-baik. Kalau belum jelas, hubungi nomor WA, nomor HP polisi yang ada di sana itu, supaya kalian tahu. Nah, kalau kalian sudah tahu masalahnya apa, berarti kan nanti kalian sudah mempersiapkan diri. Kalian bisa mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadap polisi untuk memberikan keterangan, ya. Karena kita sudah tahu. Nah, jadi saya ulangi lagi, kalau kalian mendapat panggilan atau undangan, yang pertama, baca itu isi suratnya baik-baik. Dalam hal apa kalian dipanggil? Menghadap kepada siapa? Jam berapa, kapan, di mana, kantor mana? Itu pasti jelas dia. Dan di sana pasti ditulis nomor WA atau nomor HP polisi yang memanggil kalian itu. Kalau kalian kurang paham, bisa hubungi, ya. Dan yang berikutnya, jangan panik, ya. Pelajari, ingat-ingat kira-kira apa yang Anda tahu tentang surat panggilan itu yang terkait dengan masalah itu. Ingat-ingat dia. Barulah nanti Anda menghadap pada waktunya, Anda gampang, tinggal enak menjelaskan kalau misalnya ada pertanyaan untuk Anda. Kalau Anda tidak tahu, jawab tidak tahu. Kalau Anda tahu, jelaskan apa adanya. Jangan ditambah-tambahin. Jangan berpendapat. Jangan beropini. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah jangan menjawab yang Anda tidak ditanya. Jadi jawab saja sesuai dengan pertanyaan penyidik. Jawab jujur apa adanya. Tidak berpendapat. Tidak beropini. Ceritakan Anda lihat, Anda dengar, yang Anda ketahui apa adanya. Ya, jangan takut, jangan ragu, jangan panik.